Halo semuanya, pernah nggak sih ngerasain udah analisis fundamentalnya oke, teknikalnya juga cakep, tapi harga sahamnya malah anjlok. Bingung kan? Kira-kira apa ya yang kita lewatin? Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas satu sudut pandang yang seringkali jadi jawaban dari teka-teki itu, bandarmologi. Nah, ini dia nih pertanyaan sejuta umat buat para trader retail. Kita udah ngerjain PR, baca laporan keuangan, lihat prospeknya cerah, kok sahamnya malah longsor. Terus di sisi lain, ada saham yang kelihatannya biasa aja, bahkan rugi, tapi harganya bisa terbang ke langit. Bikin frustrasi ya kan? Ini tuh nunjukin kalau ada kekuatan lain yang lagi main di pasar. Kekuatan yang nggak kelihatan cuma dari laporan keuangan atau grafik doang. Dan disinilah bandarmologi nongol sebagai kepingan puzzle yang hilang. Keren banget kutipan dari William Hartanto ini. Dia bilang ini adalah missing link, jembatan yang ngehubungin kenapa data fundamental dan teknikal sering banget gak nyambung sama pergerakan harga di pasar. Ini bukan ilmu sihir ya, tapi sebuah cara buat ngebaca pergerakan uang gede di market. Yuk, kita sebut aja ini sebagai pilar analisis yang ketiga. Gini, kalau analisis teknikal dan fundamental itu menjawab pertanyaan apa? Apa yang terjadi sama harga saham dan berapa nilai wajar perusahaannya? Nah, bandarmologi ini fokusnya ke siapa? Siapa yang bikin harga itu bergerak? Bedanya kelihatan jelas banget di sini. Dua analisis yang biasa kita pakai itu kan sifatnya ngelihat data yang udah kejadian. Sedangkan bandarmologi, dia coba buat lebih maju selangkah dengan ngebaca niat dan aksi dari para pemain pasar yang modalnya segunung yang punya kuasa buat ngendalin harga. Jadi fokus kita geser nih, dari angka-angka di laporan keuangan ke jejak transaksi para big boys. Oke, sebelum kita melangkah lebih jauh, kita perlu lurusin satu persepsi penting dulu nih. Kata bandar itu kan seringnya kedengaran negatif ya, kayak sesuatu yang ilegal atau curang. Padahal dalam konteks analisis saham, kita harus ngelihatnya dari kacamata yang lebih netral dan teknis. Jadi, bandar itu ya istilahnya market maker. Siapapun itu bisa aja individu yang super kaya, manajer investasi, dana pensiun, atau institusi asing, pokoknya yang punya dana gede banget buat nampung atau ngeguyur penawaran saham di pasar. Ya karena duitnya banyak, mereka jadi punya kekuatan buat jadi penggerak harga. Ini murni soal supply and demand tapi dalam skala yang masif. Ingat ya, tujuan kita di sini itu bukan buat jadi detektif yang nyari tahu siapa sih nama orang di baliknya. Itu hampir mustahil dan gak penting juga. Yang kita lacak itu aksinya, jejak pergerakan dana raksasanya. Pelakunya bisa siapa aja, dan mereka pinter banget loh menyamarkan aksinya lewat banyak rekening sekuritas. Jadi lupakan soal siapa orangnya, kita fokus ke polanya. Nah sekarang kita masuk ke jantung permainannya. Semua strategi para market maker ini pada dasarnya bisa kita simpulin jadi dua gerakan utama. Kumpulin barang pas lagi sepi-sepi, terus jualin pas lagi rame-ramenya. Paham dua fase ini aja udah jadi kunci buat ngebaca gerakan mereka. Oke, di satu sisi kita punya akumulasi. Ini fase mereka lagi nyerok barang, ngumpulin amunisi. Mereka bakal beli saham pelan-pelan, nyicil, seringnya pas harga lagi datar atau malah turun biar nggak ada yang curiga. Nah, di sisi lain, setelah harga berhasil dikerek naik, masuklah kita ke fase distribusi. Ini waktunya mereka panen, jualan saham yang udah dikumpulin ke para investor retail yang baru pada ikut-ikutan. Dan siklus ini tuh hampir selalu kayak film. Ada 4 babak. Babak pertama, akumulasi. Fase senyap, babak kedua, markup, harga mulai dipanasin nih buat bikin hype. Begitu investor retail kepancing dan masuk, dimulailah babak ketiga, distribusi, di mana mereka jualan besar-besaran. Dan babak terakhir, markdown. Setelah barang mereka ludes, ya udah, nggak ada lagi yang nahan harga, saham ini dibiarin jatuh bebas. Oke, teorinya kedengeran seru ya. Tapi pertanyaan paling pentingnya, gimana caranya kita bisa ngelihat jejak-jejak ini? Emangnya ada gitu alat yang bisa kita pakai buat ngintip kapan fase akumulasi atau distribusi ini lagi jalan? Jawabannya, ada dong. Dan inilah senjata utama kita. Semacam kaca pembesar buat para analis bandarmologi, yaitu data broker summary. Data ini tuh ngerekam total jual beli dari tiap broker di satu saham dalam periode waktu tertentu. Nah, dari sinilah kita bisa mulai ngendus pola-pola yang mencurigakan. Cara paling gampangnya begini. Pertama, cari saham yang harganya lagi diem aja, datar, atau istilahnya konsolidasi, untuk waktu yang lumayan lama. Fase tenang ini sering jadi momen buat ngumpulin barang. Kedua, buka data broker summary selama periode datar itu. Ketiga, nah ini kuncinya,
cari keanehan. Ada nggak sih beberapa broker itu aja yang konsisten beli terus dalam jumlah besar, hari demi hari, tapi anehnya harga sahamnya nggak naik-naik? Kalau jawabannya iya, wah kemungkinan besar Anda baru aja nemuin jejak market maker yang lagi beraksi. Tentu aja, metode ini kedengarannya menjanjikan banget ya. Tapi, eits, tunggu dulu. Sebelum kita terlalu bersemangat, penting banget buat kita sadar kalau ini bukan peluru perak yang pasti berhasil. Sama kayak analisis lain, bandarmologi punya kelebihan, tapi juga ada resiko yang harus kita pahami betul-betul. Kelebihannya jelas signifikan, analisisnya bisa lebih cepat karena kita fokus ke data transaksi terbaru. Terus, ini bisa jadi konfirmasi yang super kuat. Coba bayangin, Anda nemu saham, fundamentalnya bagus, teknikalnya mendukung, dan ternyata Anda lihat ada akumulasi besar-besaran. Wah, makin yakin kan pasti? Yang paling penting, ini bisa bantu kita ngehindarin saham bagus tapi tidur. Saham yang nggak kemana-mana harganya karena emang udah ditinggalin sama pemain besar. Tapi, risikonya juga nyata loh. Market maker bisa mulai jualan kapan aja tanpa ngasih kode. Aksi mereka juga makin canggih, kadang disebar ke puluhan broker biar jejaknya samar. Ada juga risiko kita yang salah baca data. Dan yang paling uji kesabaran, fase akumulasi itu bisa lama banget, berbulan-bulan bahkan tahunan. Artinya, dana kita bisa nyangkut lama nungguin harganya digerakin. Jadi itulah dia gambaran besar dari bandarmologi, sebuah kacamata baru buat ngelihat pasar saham, bukan cuma sebagai kumpulan angka, tapi sebagai arena pertarungan antara kekuatan-kekuatan modal. Ini bukan soal benar atau salah, tapi soal memahami dinamika yang tersembunyi. Pertanyaan akhirnya bukan cuma apakah Anda mau pakai analisis ini, tapi bagaimana pengetahuan ini mengubah cara Anda memandang setiap naik turunnya harga di pasar? Coba deh pikirkan. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.